Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini aku akan tutorial gimana caranya kita menentukan formula terpilih dengan metode perbandingan eksponensial atau MPE. Nah, sebenarnya untuk menentukan formula terpilih ini tidak hanya menggunakan metode perbandingan eksponensial, dapat juga menggunakan metode yang lain. Tapi di sini kita menggunakannya metode perbandingan eksponensial, di mana metode perbandingan eksponensial merupakan salah satu metode pengambilan alternatif keputusan yang memiliki kriteria jamak dengan menentukan urutan prioritas. Nah, untuk menentukan formula terpilih ini juga dipertimbangkan dari beberapa hasil uji, bisa uji kandungan gizi, uji komponen bioaktif, uji hedonik, mungkin teman-teman punya uji fisik seperti kekerasan, kayak gitu. Nanti di setiap parameter itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Langsung aja kita bikin tabelnya dulu. Nah, kita yang pertama harus membuat tabel seperti ini dulu. Jadi di sini bisa teman-teman isi dengan parameter yang teman-teman gunakan. Bisa kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, atau mungkin aktivitas antioksidan, zat besi, vitamin C, dan lain sebagainya. Terus ini uji hedonika, warna, tekstur, aroma, rasa. Bisa ditambah lagi uji fisiknya. Pertama-tama kita akan memberikan bobot dari setiap parameter yang kita punya untuk menentukan formula terpilih. Biasanya pada sebuah penelitian itu akan fokus pada zat gizi tertentu atau diprioritaskan untuk memilih formulanya. Misalnya pada penelitian yang ditujukan untuk pasien hiperlipidemia. Berarti pada sebuah produk itu yang difokuskan adalah kandungan lemak dan serat pangannya. Ketika kandungan lemaknya itu lebih rendah, maka itu akan lebih bagus untuk penderita hiperlipidemia tersebut. Kemudian untuk yang serat pangannya lebih tinggi, itu juga akan lebih bagus pada penderita hiperlipidemia. Total bobot dari seluruh parameter itu harus 100%. Misalnya untuk penentuan formula terpilih kali ini, kita fokus ke kandungan lemak dan serat pangan, atau zat gizi yang diprioritaskan adalah lemak dan serat pangan. Untuk lemak misalnya kita kasih bobot 20%, untuk serat pangan karena dia kontribusinya menurunkan kolesterol itu lebih besar, kita kasih bobot yang lebih besar yakni 40%. Nah, total skor di sini sudah 60%, berarti kita punya 40% untuk skor yang lain. Untuk air, abu, protein, karbohidrat, warna, tekstur, aroma, rasa, kita bisa kasih bobot sisanya. Misalnya 5%, 5%, 5%, hingga mencapai 100%. Nah, untuk pembobotan ini sebenarnya tergantung dari teman-teman masing-masing, ingin memberi bobotnya berapa, misalnya, menurut saya rasa itu adalah yang paling penting dari penelitian ini. Bisa diperbesar angkanya, misal 10%. Kemudian untuk misalnya kadar abu, di sini tidak terlalu penting, bisa kita turunkan 2,5%. Dan di sini kadar air juga tidak terlalu penting, bisa kita turunkan 2,5% juga. Seperti itu. Jadi di sini tergantung dari pembobotan teman-teman masing-masing. Tapi yang paling penting tadi, yang fokus ke kandungan zat gizi mana itu bisa diperbesar. Selanjutnya, kita akan memberikan ranking dan skor untuk masing-masing parameter. Misalnya untuk parameter air. Nah, di sini pertama kita harus bikin rankingnya dulu. Jadi ranking 1 itu untuk kadar air yang paling bagus, ranking 3 untuk kadar air yang paling buruk. Jadi tergantung nanti kadar airnya gimana. Terus untuk skor ini adalah hasil perkalian dari ranking dan bobotnya. Langsung aja kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada hasil uji kandungan gizi dan hasil uji organoleptik yang mau kita masukin ke penentuan formula terpilih. Misalnya kadar air. Di sini F1 itu kadar airnya 65, F2 itu kadar airnya 66, F3 itu kadar airnya 67. Nah, kadar air yang paling bagus adalah kadar air yang paling rendah dari ketiga formula. Karena kalau kadar airnya tinggi, ini bisa menyebabkan produk lebih mudah mengalami kerusakan karena adanya mikroorganisme perusak. Jadi di sini yang ranking 1 atau yang paling baik adalah F1. Jadi bisa kita kasih di sini rankingnya 1 untuk F1, 2 untuk F2, dan 3 untuk F3 karena F3 paling tinggi. Untuk skornya ini bisa kita dapat dari bobot ini dikali rankingnya. Jadi kita bisa pakai rumus aja biar cepet. Ini sama dengan, terus klik ini, B5, bintang, C5. Enter. Yang ini juga bisa kita pakai rumus. Dan ini juga kita bisa pakai rumus.
Nah, jadi ini udah ada skornya masing-masing. Untuk selanjutnya kadar abu. Nah, kalau kadar abu ini yang paling bagus yang lebih tinggi, karena kalau kadar abu ini kan menunjukkan jumlah mineral. Jadi semakin banyak mineralnya semakin bagus. Berarti yang ranking 1 adalah F1, yang ranking 2 adalah F2, dan ranking 3 adalah F3. Kemudian ini bisa ditarik aja biar semuanya pakai rumus. Jadi otomatis nanti. Nah, selanjutnya untuk kadar protein. Di sini yang F1 12, F2 11, F3 9. Nah, kalau protein ini yang paling tinggi adalah yang paling bagus, karena semakin tinggi proteinnya, produk tersebut akan semakin bagus. Jadi, ranking 1 untuk F1, ranking 2 untuk F2, ranking 3 untuk F3. Selanjutnya, kadar lemak. Nah, di sini yang paling tinggi kadar lemaknya adalah F1. Nah, untuk kadar lemak, itu yang paling bagus adalah yang kadar lemaknya sedikit. Karena kan tadi kita fokusnya untuk yang hiperlipidemia. Jadi, semakin kecil kadar lemaknya, maka produk itu akan semakin bagus. Jadi, di sini yang F3 pastinya dia dapat ranking 1 dong, karena paling bagus. Jadi, F3 ini rankingnya 1 untuk kadar lemak, ranking 2-nya F2, ranking 3-nya F1. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kadar karbohidrat. Di sini kadar karbohidrat paling tinggi adalah F3. Nah, sedangkan untuk kadar karbohidrat yang paling bagus itu yang rendah karbohidrat. Pasti dia kalau kelebihan karbohidrat jadi disimpan menjadi lemak juga ujung-ujungnya. Jadi kita memilih yang paling bagus adalah yang kadar karbohidratnya rendah. Jadi yang ranking 1 itu yang F1 karena karbohidratnya paling rendah, ranking 2 F2, ranking 3 F3. Selanjutnya untuk kadar serat pangan. Nah, di sini pastinya karena serat pangan ini bisa menurunkan kolesterol, kita pilih yang serat pangan yang paling banyak adalah yang ranking 1. Jadi ranking 1-nya ini F3. Ranking 1 F3, ranking 2 F2, ranking 3 F1. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk warna. Di sini dari warna itu yang paling disukai adalah F2 karena paling besar angkanya. Jadi F2 ini ranking 1, terus yang ranking 2-nya itu F1, ranking 3-nya F3. Selanjutnya untuk tekstur. Nah, di sini yang paling disukai teksturnya adalah F2 lagi. Berarti dari tekstur ini F2 yang ranking 1, terus selanjutnya F1-nya ranking 2, F3-nya ranking 3. Nah, dari aroma ini yang paling disukai juga F2. Berarti F2-nya ranking 1. Kemudian yang kedua disukai F1 di ranking 2. Yang paling tidak disukai atau yang paling rendah angkanya adalah F3. Berarti ini ranking 3. Selanjutnya untuk rasa. Rasa ini yang paling disukai F2 juga. Berarti untuk F2 ini ranking 1. Terus yang kedua disukainya itu F1 di ranking 2. Yang paling tidak disukai atau yang paling rendah itu F3, ranking 3. Nah, kalau kita udah punya angka-angka ini semua, selanjutnya skornya ini kita jumlahin. Kita bisa pakai rumus lagi. Yang ini juga bisa pakai rumus. Yang dijumlahin skornya ya, bukan rankingnya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata dari sini ada angka yang sama ya. Dari F2 dan F3. Kalau gitu di sini bisa kita ubah, bobotnya bisa kita ubah caranya. Misalnya di sini yang penting lagi, misalnya kita pakai yang tadi ya, persentasenya. Misalnya kadar air dan abu ini tidak terlalu penting. Kita kasih 2,5%, di sini kita kasih 2,5%. Nah, terus yang kita lebih pentingin lagi misalnya dari segi rasa, kita kasih 10%. Nah, seperti ini. Jadi kan dia tetap 100% bobotnya. Tapi untuk air dan abu kita kecilin bobotnya karena itu tidak terlalu menentukan
formula terpilih dari ketiga produk kita. Bisa kita besarin di rasa, karena mungkin menurut saya misalnya rasa itu penting untuk suatu produk, jadi kita gedein angkanya, boleh seperti ini. Nah, kalau di sini kita udah kelihatan ya, mana yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang ranking 1 kan pasti, karena tadi kita angkanya itu yang kecil adalah yang paling baik. Jadi yang paling baik adalah F2 atau Formula 2. Yang nomor 2, ranking kedua itu F3, dan yang ranking 3 itu F1. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penentuan formula terpilih dengan metode perbandingan eksponensial adalah formula yang kedua. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal bikin pembahasannya. Yang terpilih adalah yang F2 dari bobot yang sudah kita tentukan tadi. Sekian tutorial pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.